Hari ini Bible Class spesial ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada saya eh, tentang time travel gitu. Kalau mau tahu time travel itu ini ya, time travel itu berpergian bisa ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Ya, jadi ada anak muda yang tanya dan dia dibimbangkan oleh karena foto, tapi video viralnya nanti saya keluarkan sesudah ini. Jadi kadang-kadang kemajuan teknologi itu membuat banyak orang mulai memikirkan dan mempertanyakan iman itu, ya, iman Kristen kita. Ya, karena kita lihat ada namanya time travel ini ya. Jadi sebentar, pelan-pelan saya tunjukkan seperti kalau belum nggak pernah dengar ya. Ya, kalau saudara pernah lihat ini foto, ini Putin itu presiden Rusia ya, Vladimir Putin, itu fotonya tahun 2015. Lalu ada orang mengatakan, oh Putin itu time traveler, jadi dia itu dulu ada di tahun-tahun 20, ada lagi di tahun 41, dikatakan seperti itu. Dan ini begitu viral ya di luar negeri ya, nggak tahu di Indonesia. Ini yang rame lagi ya. Ini foto tahun 838. Ini bukti adanya time traveler, yaitu orang yang pergi melompati waktu. Nah, ini wanita pakai HP. Ini tahun 38 katanya begitu ya. Lalu, nah ini makam Naiskos, seorang wanita, dia lagi bertakhta di situ dengan pengiringnya, dipamerkan di Getty Villa di Los Angeles. Ini kira-kira tahun 100. Berarti hampir 2000 tahun yang lalu ya, 1900 tahun yang lalu. Nah, yang di lingkaran itu, nah ini ada laptop, ada USB port, katakan begitu saudara ya. Nah, ini saudara mungkin ketawa, tapi ini rame. Mungkin karena kita, kalau saya saudara-saudara kan generasi tahun berapa ya? Tapi generasi anak-anak yang sekarang ini generasi apa namanya ya? Alpha ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saudara generasi yang lama-lama itu, wow. Saya lahir tahun 70-an ya. Ini film ini namanya The Time Tunnel. Wah tuh kalau malam ini saya pasti nunggu saudara ya. Walaupun disuruh mama saya tidur, ngelirik ambil ngintip gitu nonton saudara ya. Ada yang pernah nonton film ini? Ini film tahun 66 sampai tahun 67 saja. Lalu ditayangkan, TVRI beli dan diputarkan tahun 70-an. Saya lupa tahun berapa itu. Tahun 76, tahun 78, 79 saya kurang paham. Tapi film ini menceritakan, jadi orang ini di tahun ini lalu time travel dengan mesin time tunnel ini yang bulat ini, lalu dibawa ke tahun mundur, tahun 1400 kek, tahun 1200, tahun 1800. Nah ini film science fiction ya. Ini memasukkan ide-ide khayalan. Yang enggak tahu film ini tahun 80-an. Nah, Back to the Future, ya, pernah nonton film ini? Saya rasa saya belum lahir saudara, saya nggak tahu itu pasti itu ya. Nah ini film apa? Sedan yang terkenal McDeLorean itu ya, yang terkenal sudah tidak diproduksi lagi itu. Wow, ini terkenal sekali film, kalau ini ada beberapa seri. Nah kalau generasi yang sekarang ini ada film time travel namanya Interstellar tahun 2014. Sebetulnya banyak puluhan film-film, tapi itu tidak masalah. Lalu keluarlah film yang baru keluar tahun 2021, film time travel ke zamannya Tuhan Yesus. Serius, ingin mencegah Tuhan Yesus supaya tidak disalib. Serius itu ya. Saya siap-siap matikan lampu karena kita mau lihat klip. Jim, jangan lupa suaranya. Nah, jadi anak muda ini tanya, generasi muda ini tanya, nah kalau itu beneran, wow, berarti karya penebusnya itu nggak berlaku, ya. Jadi nama filmnya itu science fiction, yaitu fiksi ilmiah, namanya Black Easter, Paskah Hitam.
film ini tahun 2021. Nah, ini enggak mau bayar, cari di YouTube, ketik. Nanti lihat ya, cari di YouTube jam sekian nah filmnya ya. Dan ini film ini, gara-gara film ini yang makanya karena film ini lalu ditanyakan kepada saya. Dan saya harus jawab ini saudara ya. Jadi ceritanya ada kelompok ekstrim, kelompok ekstremis, kelompok teroris, tidak usah disebut agamanya ya. Nah, melakukan time travel, jadi melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Jadi persis pada waktu Yesus mau disalib. Jadi tujuannya tahun 33 itu mereka datang lebih dulu. Ngapain? Bunuh Yesus duluan. Nah kalau Yesus berhasil dibunuh, berarti tidak ada agama Kristen, tidak ada iman Kristen. Ini hukum sebab akibat. Kalau Yesus gagal mati di kayu salib menebus segala dosa kita, berarti gak ada keselamatan. Nah lalu pahlawan-pahlawannya ini yang paling menyedihkan. Nasib dunia itu bergantung kepada seorang yang sangat jenius, tapi dia bukan orang percaya, nggak percaya, nggak beriman. Dan ada satu orang lagi pria yang kehilangan imannya, jadi orang Kristen yang sudah nggak jadi Kristen lagi. Lalu dua orang ini time travel menggagalkan teroris yang berangkat duluan itu. Nah bisa paham ya? Nah gara-gara film ini makanya dipertanyakan sama saya. Sebetulnya diskusinya besok ya. Nah sekarang kita lihat film klip itu kontroversi tentang ini film kontroversi sekali. Matikan lampunya Sam. Ayo kita lihat klipnya ya. Jim suaranya? Oke. Target acquired. Rally on me. Institute of Matter Transfer Sciences attempt to complete the first matter transfer machine. It won't be long before we can transfer supplies, bombs, and more. We can strike any GPS coordinate. Step away from the computer! He says step away! In my wildest expectations, I would have never figured that you would create time travel. My mind is racing with the possibilities. Oh bisa bayangkan ya, caranya Tuhan Yesus kayak gini saudara. The time travel in your hands. Save Jesus. If Jesus is God, I think he Bukan can take Yesus care of menyelamatkan. Make sure. Are you okay? We have a problem. Jesus is God. He can't be killed by men. That's not factually correct. He was actually killed by men. Hebat ya. Ini Tuhan Yesus. If you really are the Son of God, you can stop these bullets. You just killed off every Christian that ever existed. Ayo, kepingin nonton enggak? Nah, silakan nonton, tapi mesti hati-hati, iman saudara masih kuat duluan saudara ya. Nah, gimana jawabannya? Nah, saya mau jawab, kalau saudara masih ingat, saya pernah khotbah seri pengkhotbah tahun 2016. Tak jamin lupa semuanya. Nah, di pengkhotbah pasal 3, ini seri yang ketiga, saya khotbah tentang waktu Allah itu adalah sempurna. Paling enggak saudara masih ingat ya, pengkhotbah 3 ayat 1a, kita baca 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, seperti itu. Nah pasal 3 ayat 1 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari ya kita baca 2, 3. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ya, dikasih gambar 4 musim. Nah, yang paling gampang ya, dari musim gugur, ya toh, musim dingin, musim semi, musim salju dan semua 4 musim itu lihat. Tapi itu semua yang ada di dalam dunia
ditentukan waktunya oleh Allah, seperti itu. Nah, lalu masuk di Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai ke 8. Saya hanya kutip beberapa saja ya. Di ayat 2a. Allah menentukan waktu untuk melahirkan. Atau Allah menentukan waktu untuk dilahirkan, bisa saja seperti itu. Tapi juga Allah juga menentukan kapan kita akan meninggal. Nah, harus dipahami seperti itu ya. Harus dipahami. Jadi tak kapan kita lahir, kapan setiap manusia lahir, tidak peduli dia percaya atau tidak, orang Kristen atau tidak, orang beriman atau tidak, Allah yang tentukan. Ya. Dan waktunya dia meninggal. Bahkan di Yeremia 1 ayat yang kelima, Kisah Rasul 17 ayat 26, hari-hari kita pun sudah diketahui. Ini namanya kemahatauan Tuhan. Ya, Allah sudah tahu sebelum itu terjadi. Nah, kita baca Mazmur 139 ayat 16b, versi firman Allah yang hidup. 2, 3. Sebelum aku mulai bernafas, Engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Nah, dari sini kita bisa sedikit memahami. Berarti kita tahu karena keterbatasan manusia. Nah, harus dipahami ya. Manusia itu terbatas. Kata pengkhotbah. Kata semua Alkitab lagi, ini ayat yang lain. Itu sebabnya kita tidak bisa menentukan kapan kita lahir, kehidupan kita sampai akhir hayat kita meninggal. Nah, itu kata Alkitab. Kita bisa pahami ya, Allah yang sudah tentukan kapan dia lahir, kapan dia mati, bahkan perjalanan kehidupannya seperti itu. Tapi ingat ya, kita sudah bahas. Ini namanya ketentuan Tuhan, kedaulatan Tuhan, tapi kemahatauannya dalam arti pasif. Karena ada namanya kehendak bebas manusia. Apapun yang manusia pilih, Allah sudah ketahui. Tapi itu pun dalam kedaulatan Tuhan. Itu sudah panjang lebar pernah saya bahas seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa enggak sih time travel? Kalau satu saat nanti manusia dengan kehebatannya, dengan ilmunya, dengan sainsnya, lalu menciptakan mesin waktu, lalu manusia bisa time travel seperti itu, lalu merubah sejarah. Nah, ini pertanyaannya. Tapi kita mau bahas dulu Galatia 4 ayat 4 sampai 5a, terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Namun tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Yesus dilahirkan seperti manusia biasa oleh seorang gadis, dan sejak kelahirannya dia hidup mentaati seluruh hukum Taurat. Dengan demikian Yesus dipersiapkan untuk bisa menebus dan membebaskan kita. Nah, ingat ya, film itu Black Easter, Paskah Hitam itu, ini kan makanya kontroversi. Nah, memang tidak masuk di Indonesia ya. Ya, tapi orang Kristen itu nggak pernah ribut. Film-film mau dibikin aneh-aneh, mau dibikin kacau-kacau itu dari dulu. Saudara, aku belum pernah dengar kan filmnya orang mereka yang bikin kurang ajar. Yesus Superstar. Ada film yang seperti itu, tapi tidak masuk kita. Kita tidak juga ribut yang seperti itu, aneh-aneh yang seperti itu. Tunggu dulu, balik lagi ya. Ini kan bicara soal time travel itu ya. Kalau ada bisa bikin kalau bisa bikin mesin waktu, bisa enggak merubah sejarah itu? Tapi Alkitab sudah bilang, Allah sudah menentukan waktu. Bahkan ingat ya, bukan manusia saja kapan kita lahir dan kapan kita mati perjalanan hidup kita, tapi Allah juga menentukan tepat pada waktunya yang ditentukan
kapan Yesus datang sebagai juru selamat. Dan itu sesuai dengan rencana Allah. Nah sekarang bicara soal kehidupan kita sekarang. Nah kita baca Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5 versi bahasa Indonesia masa kini. Baca 2, 3. Dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menetapkan kita menjadi anaknya melalui Yesus Kristus. Wah, jadi kita mesti melihat ya, dari sudut pandang kedaulatan Tuhan, dari sudut pandang kemahatauan Tuhan, dari sudut pandang kemahadirannya, kita harus tahu sejarah dunia itu mulai dengan namanya penciptaan. Sebelum ada penciptaan, waktu itu tidak dihitung. Waktu itu namanya kekal. Jadi sebelum ada penciptaan, waktu itu namanya kekal. Dan begitu Tuhan menciptakan, barulah ada namanya sejarah. Barulah ada namanya hari. Barulah ada namanya waktu. Nah seperti itu. Nah dunia diciptakan, lalu kita tahu kisah tentang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa yang terjadi kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Dan kita tahu ini Yesus Kristus lahir 2.000 tahun yang lalu dan menebus saudara dan saya, menceritakan tentang Injil, dan kita sekarang ada di sini 2024. Tapi Alkitab bilang kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Itu waktunya Tuhan. Wow, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini menarik. Sebelum dunia diciptakan, Yonatan, saudara dan saya dipilih Tuhan. Wow. Dan kita tadi baca. Baca lagi Galatia 4 ayat 4 dan 5 terjemahan sederhana Indonesia. 2, 3. Namun tepat pada waktu yang sudah ditentukan Allah, Dia mengutus anaknya ke dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Nah tunggu dulu, kalau Allah sudah merencanakan, kalau Allah sudah menentukan, kalau Allah sudah menyatakan tepat ini waktunya, bisa enggak manusia berubah? No. Manusia nggak bisa berubah seperti itu. Kita sambung Pengkhotbah pasal 3 ayat 14a versi firman Allah yang hidup. 2, 3. Aku tahu bahwa apapun yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Nah, ini penghiburan buat kita. Allah kasih batas sama manusia. Apa itu? Apa yang sudah ditentukan Allah, dilakukan Allah, gak bisa dirubah. Nah ini berarti balik lagi di sini. Kapan kita diselamatkan, kapan kita ditentukan, kapan waktunya Yesus datang. Lalu apa lagi? Balik lagi ke tadi itu. Kapan kita lahir, kapan kita mati. Ini 14a, kita masuk 14b. 2, 3. Tidak ada yang dapat ditambahkan padanya atau dikurangi daripadanya. Tujuan Allah dalam hal ini ialah bahwa manusia hendaknya takut akan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dari sini kita bisa memahami, kalaupun ada, tapi belum saya bahas itu, belum saya jawab ya. Kalaupun ada, tapi apa yang ditentukan oleh Allah ini nggak bisa dirubah. Tapi bisa nggak manusia merubah itu? Kalau bisa bikin time travel, salah. Manusia nggak punya sifat namanya sifat Allah, namanya Maha Hadir, apalagi Maha Kuasa, apalagi Maha Tahu. Ingat ya, kita kan belajar ini semuanya. Kita sekarang di sini
2024. Bulan September, saya lupa tanggal berapa ini. Tanggal 6. Jam 19:45. Kita tidak bisa maju 1 jam, kita tidak bisa mundur 1 jam. Apalagi mundur jauh. Ingat ya, itu film science fiction. Nah, sekarang saya bicara namanya kekekalan Allah. Ada namanya sifatnya yang kita bahas tadi itu, Maha Hadir. Maha Hadir itu apa? Ya, omnipresent. Tuhan, Allah, Yesus, dia ada di mana-mana. Dalam semua yang disebut space, ruang. Di mana saja. Tapi pada waktu yang bersama-sama. Misalnya, sebelum dunia diciptakan, di kekekalan, Allah ada di situ. Allah sekarang di detik yang sama, di waktu yang sama seperti kita ini, dia ada di Taman Eden. Sama-sama ya, Adam dan Hawa. Allah di detik yang sama, di waktu yang sama seperti sekarang ini, dia ada di ketika Yesus 2000 tahun lalu. Dia ada juga sekarang, dia ada juga nanti setelah semuanya selesai. Itu kita bicara space-nya, belum bicara waktunya. Detik, sepersekian detik, sepersekian juta detik. Nah itu sifat yang gak bisa dimiliki sama manusia. Dan kita gak bisa ngerti semuanya. Kenapa? Ya karena kita terbatas. Kita terbatas oleh semuanya itu. Jadi itu sebabnya kita harus memahami. Nanti kita tanya, bisa gak manusia bikin? Tidak. Tapi di Alkitab ada contohnya teleportasi. Opo meneh. Kalau saudara masih ingat penggemar film Star Trek. Wah, saya kecil itu dulu itu penggemar film Star Trek. Tapi saya itu orang aneh saudara, penggemar Star Trek namanya Mr. Spock yang kupingnya lancip itu saudara ya. Rambutnya poni. Saya minta rambut dipotong poni zaman dulu, lurus kayak gitu. Saya pikir-pikir gila ya mungkin seperti itu ya, malu juga ya. Tapi dulu itu favorit saya. Kuping tuh lancip ya, kupingnya yang tajam gini ya, lancip. Terus gini motonya sipit itu Mr. Spock itu. Nah ini saya kasih gambar ini ya. Ya Pak ngomongnya. Beam me up. Pling lalu pindah tempat. Itu namanya teleportasi. Tahu-tahu pindah. Itu ada dalam Alkitab cerita itu. Jadi teleportasi itu pemindahan materi. Ingat ya, tubuh kita ini materi. Tapi juga energi. Secara hipotetis dari satu titik tahu-tahu ke tempat titik yang lain tanpa perlu melintasi ruang fisik. Ya, misalnya dari Surabaya mau ke Sidoarjo kan lewat jalan sampai Apadiani terus sampai ke Sidoarjo kan ke sana kan. Nah, jadi teleportasi itu berhubungan dengan perjalanan waktu, tapi itu fiksi. Fiksi. Tapi tunggu dulu. Itu pernah terjadi di Alkitab. Dicatat. Kepo kan? Ada. Yohanes 16 ayat 21. Baca 2 yang kuning, strip kuning 23. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Jadi ceritanya ketika Tuhan Yesus suruh yaitu murid-murid menyeberang, lalu terjadi angin ribut, angin badai, kapal terombang-ambing, Yesus naik berjalan di atas air, lalu naik ke perahu. Wah, setelah diam, berhenti, lalu catatan Yohanes, seketika itu, wah keren gak saudara ya? Wih, kalau kita terlambat jangan berdoa minta kayak gitu saudara. Nanti keliru, itu langsung ke surga itu repot saudara ya. Serius, hati-hati kalau doa minta seperti itu ya.
Ada 2 contoh. Contoh yang kedua, Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 40. Ayo kita baca yang kuning. 2, 3. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Ternyata Filipus ada di Asdod. Jadi Filipus disuruh Tuhan untuk ketemu sama sida-sida dari Ethiopia, orang kulit hitam ini ya. Lalu ketemu, ditanyai, lalu Filipus memberitakan tentang Injil, siapa Yesus itu, juru selamat. Lalu dia minta dibaptis, dan setelah dibaptis Filipus ngilang, langsung teleportasi, pindah ke Asdod. Cuman 2 ini saja. Nah, bagi saya katakan ya, hanya Allah yang maha kuasa dan maha hadir. Makanya teleportasi dan time travel itu kemampuannya Tuhan. Ingat ya, manusia itu terbatas. Saya sedikit kepo lagi, saya tanya NASA, Science Life ini ya, apa time travel itu, perjalanan waktu itu bisa mungkin? Jawabannya singkat, manusia tidak bisa melompat walaupun ada mesin waktu dan kembali ke masa lalu. Tapi berkata begini, tapi kita tahu ya, jam di pesawat terbang dan satelit yang bergerak, karena satelit itu Bapak Ibu sing paham ya, kadang-kadang saya suka nonton apa ya, satelit NASA itu yang melihat bumi itu perjalanannya kecepatannya berapa, saya lupa ya, sekian ratus kilometer itu per detik. Serius, makanya waktu itu beda seperti itu. Tapi nggak bisa manusia menembusnya, cuman waktunya mungkin lebih panjang atau lebih pendek seperti itu ya. Susah saudara matematikanya. Kenapa? Dari mana? Ini teori Einstein, karena relativitas dan kecepatan cahaya. Makanya ini yang membuat kita bisa melihat. Ingat ya, bukan pindah. Kita cuma bisa teleportasi, bukan time travel, cuma ngelihat di teleskop. Misalnya bintang itu di galaksi ini itu 1 juta tahun cahaya, sekian ribu tahun cahaya. Berarti kita bisa tahu itu membutuhkan waktu untuk, ingat ya, cahaya kan punya kecepatan. Nah, kalau cahaya itu butuh sekian lama tahun, sekian ratus tahun, itu berarti kita melihat peristiwa sekian ratus tahun yang lalu. Ya, itu seperti itu. Tapi mata kita yang lihat seperti itu. Saya tanya lagi, US Nation Science Foundation, apa mungkin enggak teleportasi? Nah, lalu dikatakan sementara teleportasi manusia ini hanya di fiksi ilmiah. Ya namanya fiksi, khayalan. Fiksi itu khayalan ya. Khayalan ilmiah di TV, di film. Yang bisa cuman teleportasi dunia kuantum. Apa iku bingung, gampang. Informasi yang dipindahkan. Nah, ya kayak kita kan suka ngirim gambar ke WA, ngirim berita ke WA, saya broadcast sama saudara, boom, tahu-tahu masuk di HP saudara. Nah, itu ya. Tapi bukan materi. Bukan materi ya. Masalah time travel dan teleportasi, ingat ya, manusia itu unsurnya 3. Ada namanya tubuh. Kita ini punya tubuh yang kita jewit sakit ini ya, bisa lapar, ya toh? Nah, tapi ada namanya jiwa. Jiwa itu bikin kita, kenapa kita bisa mengasihi, bisa benci, bisa mangkel, bisa sayang. Itu jiwa. Ada namanya roh. Roh itu kita bisa berhubungan dengan Tuhan, ya, nyembah Tuhan, merasakan ada Tuhan, mengerti Tuhan. Nah, kalaupun manusia bisa mindahkan materi, pertanyaannya gimana jiwa dan rohnya? Itu sebabnya nggak bisa. Nah, kita mulai penutup ini ya. Kita lihat cek 3 gambar tadi itu, fotonya Putin, ya, cek fakta ya. Ini foto Putin, ternyata ini hoax, gampang itu. Cari orang yang fotonya mirip, apalagi muka-muka Rusia kan kayak gitu toh.
Paling gampang kan muka kita orang Indonesia ketemon itu, muka orang Prindavan ya kayak gitu mukanya itu, muka Rusia ya kayak gitu seperti itu, muka orang Cina sipit-sipit kayak gitu, gampang itu ketemunya saudara. Ya, lalu wanita yang bawa kotak ini ternyata bukan kotak, itu kotak sigaret, kotak rokok ya yang bentuknya dari besi yang seperti itu. Itu bukan HP. Nah, ini laptop, bayangkan abad 1 ada laptop saudara ya. Nah pertanyaannya pakai buat siapa itu loh. Dan para ahli mengatakan ini wadah kosmetik, wadah yang umum. Cuman yang tukang ngototan itu paling gampang. Mana ada wadah bentuknya tipis kecil, ya terserah saudara ngomong kayak gitu. Ya, tipe-tipe orang yang masih ngotot-ngotot yang seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau tutup, ini ayat penutup kita ini, bagus sekali. Mazmur pasal 139 ayat 6, ayat 7 dan ayat 11. 2, 3. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ini konteksnya tentang kemahadiran Tuhan, kemahatauan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Terus ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ingat ya, hidup kita ini dikurung sama Tuhan, dikurung oleh tangannya seperti itu. Ayat 10, 2, 3. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini satu kebenaran yang luar biasa. Kita ini terbatas. Terlalu ajaib apa yang Tuhan kerjakan sama kita, kadang-kadang kita tidak ngerti. Nah dalam konteks ayat ini misalnya, aku dalam kandungan engkau menenun buah pinggangku. Kita ini dibuat sama Tuhan dari kita, dari apa ya, bibit, dari janin sampai lahir, sampai hidup kita semua ini. Dan itu terlalu tinggi, nggak bisa kita pahami semuanya. Kita mau lari dari Tuhan, dunia orang mati manapun katanya Tuhan ada di sana. Tapi yang paling indah ayat 10. Kemahadiran Tuhan membuat hidup kita ini dituntun dari hari demi hari. Tuhan beserta dengan kita.